Ya, halo, balik lagi di channel saya di Agung Dwinanda Supriyatna. Ya, kali ini gua mau bikin video tentang review motor ya. Review motor CB 150R Street Fire. Nah, ini penampakannya samping. Lalu ke belakang. Samping lagi. Lalu ke depan. Ya. Nah, di video ini gue mau bahas nih apa aja part yang udah gue pakai ya, part aftermarket yang udah gue pakai di motor gue ini. Ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Ini sebenarnya motor CB 150R gua tahun keluaran 2017 ya. Nah, nanti kenapa nih ada ininya, kenapa bodinya kok beda, nanti saya jelasin ya di video. Langsung aja kita mulai dari kaki-kaki, dari depan dulu. Nah, ini saya bahas dari ban dulu ya. Ban menggunakan merek Maxxis, kelihatan nggak ya? Maxxis yang model Extra Max, ukuran 100/80 ring 17. Nah, kenapa nih saya menggunakan ban Maxxis ini? Karena yang pertama sih ya, modelnya bagus ya. Ini padahal ukuran standar 100/80, tapi modelnya kayak ngedonat gitu loh. Jadi katanya ya mantep gitulah ya kelihatannya ya. Yang kedua juga ya murah ya. Ini karena ban keluaran ini juga bukan lumayan murah sih ya, terjangkau lah ya. Lalu yang ketiga juga banyak soft compound ini, jadi nggak kalah sama Pirelli Dia Bronze Sport, tapi ya di bawahnya lah sih menurut saya ya. Ya ada harga ya ada rupa ya, ya nggak. Lalu ya yang kedua di bagian cakram, nah cakram depan ini saya pakai punya motor CB 150R yang keluaran 2019 ya, yang sudah kode motornya udah punya pakai K15M. Nah modelnya seperti ini, ada kayak bergelombang ini ya, bagus ini buat dilihat emang sih. Nah yang model sebelumnya kan ya yang tahun 2017 itu modelnya bulat ya. Ya kalau misalkan ini ya sesuai selera sih, soalnya selera saya ya kayak begini, saya suka yang model-model runcing gini ya. Nah lalu sok pakainya masih orisinil bawaan motor standar, cuman udah ada beberapa ubahan dalamnya ini. Ubahannya itu ya cuman di minyak olinya, minyak soknya ya. Minyak soknya saya lebihin 10 mili dari standarnya. Kenapa? Karena emang ya dari dulu nih motor saya suka banget cornering gitu ya. Jadi emang celana preloadnya keras. Maka dari itu yang nambah buat miring-miringan ya harus anteng gitu ya, menurut saya sih ya. Lalu yang lanjut lagi. Nah, ini kaliper depannya saya menggunakan Nissin Samurai Break. Kenapa saya menggunakan Nissin Samurai Break? Karena ini sering banget dipakai di ajang-ajang balapan road race. Jadi ya udah kejamin lah ya. Gimana sih ketahanan dari Nissin ini ya, berarti kalau dia sering dipakai di ajang balapan road race ya berarti jos lah gitu ya. Menurut saya juga gitu. Lalu lanjut lagi ke selang rem, saya menggunakan selang rem TDR. Kenapa saya menggunakan rem TDR? Saya dulu pengalaman pakai punya selang rem model apa ya, KTC gitulah ya. Itu nah ini pala nipelnya ini karatan. Nah, ini saya udah kurang lebih setahun ya ini ya yang punya TDR. Ini udah bener-bener jos ini ya, nggak karatan sama sekali, nggak ada masalah apapun ya. Sebenarnya sih yang KTC yang sebelumnya juga bagus, cuman ya itu yang saya sayangin kenapa ini bisa karatan dari atas sampai sebelumnya juga gitu ya. Nah gitu, ini penampakannya kaliper bagian depan. Lanjut lagi, ini radiator ya punyanya bawaan Honda lah ya.
pas beli motor udah special edition, udah dapet yang ini kayak gini kok saya gitu. Terlanjut ke bagian samping dulu nih ya, ke atas dulu lah ya. Spion menggunakan merek Akai, spion sirkuit. Ini modelnya kayak begini, yang model kacanya yang bening bukan yang biru. Nah, kenapa saya milihnya spion sirkuit ini? Kalau dilihat dari depannya manis gitu ya, manis, simple, minimalis gitu kan, cakep no. Iya tuh, manis. Cuman visibilitasnya ya kurang untuk melihat-lihat ini ya. Kelihatan sih, cuman butuh settingan yang pas sih ya. Pastilah itu ya. Bagian atas, lanjut lagi ke gas. Saya gas menggunakan gas spontan merek Yamaha YZ ya, YZ 150 itu yang motor trail ya. Ini gas spontan. Saya punya Yamaha YZ. Ini dia penampakannya. Lalu master rem depan. Ini RCB E2 yang oval, yang ukurannya 14 mili. Nah, seperti ini penampakannya. Balut sama selang rem PDR, jos. Nah, kalau agan-agan ini, kenapa nih udah nggak pakai sekarang standar? Karena emang ya udah ada ubahan, karena ini juga nggak bisa nyatu nih sama yang sekarang standar. Ada ubahan sedikit ya kalau mau ganti gas spontan gini. Keren sih. Jarak gas itu pendek sih, lumayan pendek sih menurut saya. Setelah cuma segini kok. Nah, ini udah penuh. Ini udah penuh. Ini lalu bagian jalu ya, stabilizer stang ujung ini pakai punya standar. Nggak saya ubah karena juga udah bagus kok ini saya lihat. Lanjut lagi ke bagian stang. Ini sebenarnya stang standarnya. Dulu ini udah saya repaint ulang. Nah, ini repaint ulangnya jadi kayak begini. Ini kemarin pas ngesang ini jadi kayak ini lagi, dompet lagi nyecat ini. Nah, lebih sebagainya. Nah, ini master kopling punya RCB E2 juga bawaan. Ini standar, masih punya bawaan Honda. Terus bagian saklar kiri. Nah, saklar kiri saya pakai punya Domino. Nah, ini Domino. Dasarnya klakson, pas bin, dan lampu pas bin manual, yang manual bisa, dan juga lampu hazard. Nah, ini saya waktu itu beli harga 200 ribuan ya. Langsung 3 pasang aja. Pasang, colok-colok doang udah selesai gitu. Spion juga masih sirkuit. Terus ini hand gripnya ya, hand grip saya masih tetap pakai standar. Lanjut ke bagian body. Nah, ini body. Dulu pengalaman ya. Dulu saya pernah crash sampai hancur lah motor intinya lah ya. Lampu depannya juga sebenarnya udah ganti-gantian tapi standar juga. Makanya ini motor bekas crash dulu, sampai bagian body pada lecet, ada yang pecah, yang masih V2 ya, sebetulnya orang-orang bilang banyak V2. Makanya udah crash, udahlah saya inisiatif juga lah. Soalnya saya juga demen nih lihat yang punya K15M. Saya suka tuh yang udah K15M, bodinya cakep, banyak hal-hal runcing, juga bodinya tambah lebih gede dikit lah ya. Nah, jadi bodinya seperti ini ya, kali 15M lah. Lanjut lagi di bagian, nah ini knalpot. Bagian knalpot juga udah saya repaint. Kalau yang sebelumnya itu dari sini dulu ya, apa namanya nih, cover knalpot lah ya. Cover knalpotnya ini sama kayak warna body, cuman udah saya repaint lagi nih jadi warna hitam glossy seperti ini. Berdebu. Ini juga udah saya repaint. Moncong knalpotnya tadinya warna abu-abunya kayak warna abu-abu begini.
cuma saya lebih cerahin lagi pakai warna silver. Ini udah sedikit dompel nih, nggak tahu kenapa nih saya. Oke, lanjut lagi. Terus di bagian yang kecil ini tempat penampung minyak rem belakang ya. Tempat minyak rem belakang saya kayak punya blembo-blemboan ya, ini blembo-blemboan. Terus ke selang master rem belakang. Nah, selang remnya ini saya pakai BDR. Dulu beli sepaket sama BDR yang ini. Yang depan yang ini panjangnya 75 cm. Kalau nggak salah 75 76 gitu, saya lupa. Nah, yang ini pakai ukuran 40 atau 50 cm ya, lupa saya. BDR juga mereknya. Yang belakang juga kalipernya. Nah, kaliper belakang saya juga sama, dulu beli sepaket sama yang itu, yang depan. Punya CBR yang kali 15M, CBR 15M, aku tahu K45N lah ya. Ya itu. Nah, terus ini juga banyak yang nanya nih, yang masalah ini bang, ini armnya pakai punya CBR ya bang? Iya benar, pakai punya CBR. Kenapa saya pakai punya CBR? Ya dilihatnya cakep aja gitu, saya suka di bagian ujungnya ini. Jadi katanya lebih cakep lah ya. Gitu. Ada ubahan gak bang? Nah, ubahan nggak ada sama sekali PNP, tapi saran saya pas beli bukan beli sih ya, dulu kan ini beli copotannya saya ya. Dia beli copotan itu kondisi bos armnya itu udah jelek, jadi saya sekalian ganti punya bos arm. Gantinya itu yang orisinil bawaan punya saya, itu bos armnya masih bagus. Nah makanya saya langsung 3 pasang aja lah kesini lah ya, yang bagus langsung saya pindahin ke yang ini gitu. Nah, ini dia. Panjangnya sih sama aja, gak ada bedanya. Terus di bagian shock belakang, shock breaker belakang. Nah, ini shock breaker belakangnya saya pakai punya Honda CBR 150R yang K45N. Nah, bang, bedanya apa sih bang? Saya shocknya sama aja semua CBR itu series. Nah beda bang, bedanya di mananya bang? Nah bedanya di sini nih. Yang punya CBR K45N, yang kodenya K45N ya, K45N, dia punya setelan preloadnya ini, jadi bisa di setel keras satu empuknya gitu. Yang model K45G dan yang K45R sekarang deh ya, kalau nggak salah itu K45R dan K45G itu udah nggak ada. Jadi yang punya K45N dia ada punya setelan preloadnya. Kalau saya salah atau gimana ya koreksi aja di kolom komentar ya gitu. Lanjut lagi ke ban belakang. Ban belakang yang ini saya pakai punya Pirelli Diablo Rosso Sport, ukurannya 130/70 ring 17. Diablo Rosso Sport 130/70 tuh plus Pirelli. Nah gitu. Lanjut ke gear HKC. Nah ini dia gear setnya, saya punya pakai HKC. Nah saya buat video sebelumnya itu yang punya gear set HKC itu ya, nanti saya review di bulan Desember ya tahun ini gitu. Saya janji kemarin 3-6 bulan ya, 3 bulan 6 bulan itu saya ngerasa kayak kurang lah ya. Mending langsung aja sekalian setahun gitu, gimana pemakaian selama setahun menggunakan gear set HKC ini gitu. Nah ini tuh yang diganti. Nah ini ya lupa saya ini. Nah ini penutup ininya, penutup bos arm. Nah ini saya ganti punyanya CBR 150R ya. Ini dia kayak gini penampakannya. Ya pemanis dikit lah. Apalagi ini semua standar. Knalpot juga standar, ini standar lah. Udah sih itu doang kurang lebih yang saya ganti, nggak ada yang diganti ya, cuma gitu doang. Kelihatan buat standar kan. Nah yang terakhir adalah mesin. Nih jangan bilang nih motor saya kelihatan standar cuma nih mesinnya standar, enggak, ternyata sebenarnya nggak standar nih mesinnya saya ya. Nah mesin
Dulu kejadian setelah nyuci motor lah ya, itu nggak salah nyuci motor, pas saya panasin itu keluar asap putih. Nah saya ngiranya oh itu masih mungkin mesin dingin lah ya, saya maklum mesin dingin keluar asap putih. Nah pas saya mau pakai ternyata kalau asap putihnya nggak hilang. Nah saya kaget tuh, wah kenapa nih motor ya. Akhirnya saya bawa ke bengkel. Ternyata pas dicek boring sama sehernya baret. Ya ampun, kata saya kok bisa, kata saya. Dan ternyata pas saya dicek olinya tinggal sisa setengahnya dari kapasitas maksimal oli mesin nih gitu. Jadi saya lupa ganti oli ternyata, ya Allah, kata saya teh. Kan kapasitas olinya kan 1,2 liter ya yang punya motor ini. Nah, tinggal sisa setengahnya, kemarin tinggal sisa 600 atau 500 gitu ya, saya lupa. Jadi intinya kanibal lah nih motor kemarin tuh. Akhirnya akhirnya sama bengkel saranin counter. Akhirnya saya counter di oversize 50. Alhamdulillah mesinnya udah sehat gitu. Bagian mesin yang keduanya udah nggak standar adalah head. Nah di headnya saya udah porting polish dan juga sudah menggunakan Noken As BRT yang tipe S gitu. Bagian-bagian mesinnya lagi, lalu di ECU. Nah, ECU saya menggunakan ECU standar tapi remapan. Nah ECU standar remap gitu, udah remapan, open limiter, pengapian, dan ini udah saya banyak yang diubah sih, dan menghasilkan tenaga yang saya sih puas tenaganya ya. Berapa sih tenaga motor saya sekarang? Nah, tenaga motor saya sekarang adalah 18 horsepower dengan torsi sebanyak 14,38 Nm. Itu saya mendaino ya di bengkel, kelihatan hasilnya segitu. Filter udaranya udah pakai Verox yang aluminium, jadi tinggal cuci beres. Kalau kotor cuci beres. Lalu di bagian ini speedometer, ini panelnya udah saya bikin negatif, jadi kalau malam kelihatan hitam ya. Ini karena siang jadinya kelihatan. Hasilnya nih kalau malam warnanya adalah hitam biru. Cakep sih, saya suka ngeliatnya. Ini udah saya repaint dulu karena bekas kecelakaan. Ini bukan ada yang pecah tuh. Gitu. Ya kurang lebih gitu sih dah foto saya. Oh iya lupa lagi nih lampu belakang. Saya lampu belakang menggunakan merek JPA yang ada 3 warna, biru, merah, dan juga oranye. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini kalau di lampu hazard. Bervariasi gitu guys. Cakep kan? Cakep lah. Spakbor belakang saya hilangin. Soalnya emang keren sih nih, kalau nggak pakai spakbor belakang juga udah keren. Gitu. Ya kurang lebih seperti ini aja sih review singkatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, komen aja di bawah ya. Oke, kurang lebih seperti itu saya review motor saya. Kalau suka dengan video ini silahkan like. Kalau tidak suka ya tetap harus di like. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf nih jika saya penyampaiannya kurang kebanyakan ngomong lah ya. Maklum saya juga masih belajar. Dan see you next time. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.